Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah kalimatan tunji bihal mu'minin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairul bashari wa sayyidul mursalin. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'd. Ikhwatul iman hadani Allah wa iyyak, para pendengar radio kita dan para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Kita sudah banyak membahas tentang teori-teori bagaimana meruqyah dalam pandangan syariat Islam. Ada baiknya kita membacakan pengalaman-pengalaman para ulama, di antaranya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang beliau bercerita bagaimana pengalaman beliau ketika beliau meruqyah. Tentu kita mengupayakan bagaimana menghadirkan contoh-contoh yang sudah terjadi pada para ulama kita atau pada guru-guru kita atau ustadz kita atau mereka yang sudah senantiasa terjun mempraktekkan teori-teori meruqyah mereka kepada para pasien yang telah terganggu oleh gangguan jin berupa kesurupan ataupun sihir. Insya Allah kita akan ceritakan satu demi satu bagaimana dialog mereka dan bagaimana ayat yang mereka bacakan. Tentu insya Allah akan kita ceritakan dalam perjumpaan kita atau dalam sesi kesempatan kali ini. Para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah ya. Yang pertama yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali ketika meruqyah seorang wanita. Seketika itu seorang wanita tadi dibacakan kepada dirinya ayat-ayat ruqyah, yang kemudian seorang wanita tadi mulai merinding dan juga menggelepar. Lalu Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala bertanya kepada pasien wanita ini, siapa bersamamu di dalam tubuhmu ini? Maka jin menjawab melalui wanita yang dimasukinya, Syekh Muhammad. Katanya, jin mengaku dirinya nama Muhammad. Maka Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala pun kembali bertanya kepadanya, mengapa kamu memasuki tubuh wanita ini, wahai Muhammad? Ya. Maka jin tadi pun berkata, karena dia telah menginjak aku ketika dia masuk ke kamar mandi. Ya, ketika dia masuk ke kamar mandi. Kemudian Syekh Wahid pun kembali bertanya dan memerintahkan, tinggalkanlah tubuh ini. Artinya keluarlah dari tubuh wanita ini. Sesungguhnya wanita ini adalah wanita yang salihah, yang taat dalam beragama. Maka jin tadi menolak. Ya, jin tadi menolak. Dan kemudian saya tidak akan begitu saja keluar dari tubuh wanita ini. Maka Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala pun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah, yang kemudian ia membacakan ayat pertama dari surat As-Saffat. Ya. Kemudian ada reaksi dari wanita yang kesurupan ini, seraya merasakan panasnya apa yang dibacakan kepada dirinya. Kemudian menangis dan meronta. Ini seringkali terjadi kepada mereka yang kesurupan, ya, menangis dan meronta. Lalu Syekh pun mengatakan,
keluarlah. Kemudian jin tadi mengatakan, baik, saya akan keluar. Namun kenyataannya tidak keluar. Kenyataannya tidak keluar. Lalu Syekh tadi pun mengatakan, saya akan membacakan untuk dirimu awal surat Al-Jin. Maka dibacakanlah kepada wanita yang kesurupan tadi bacaan daripada awal surat Al-Jin. Kemudian merasa panas dan akhirnya dia pun mengatakan, artinya si jin ini mengatakan, baiklah saya keluar dari tubuh ini, dan kemudian dia mengucapkan salam dan alhamdulillah ini sembuh. Ya, berarti di sini ada pelajaran yang harus kita lihat. Syekh tadi tidak bertanya bertele-tele ya. Dia hanya bertanya tentang siapa nama jin tadi. Kemudian kenapa jin tadi ada di dalam tubuh wanita ini. Kemudian dia bacakan ayat dan dia meminta kepada jin itu keluar. Tidak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita mendengar dari kawan-kawan kita yang mereka sedang meruqyah, seakan-akan dia kepo dengan kehidupan bangsa jin. Nah, ini adalah satu kesalahan yang juga harus diperhatikan kepada mereka yang sedang melakukan ruqyah. Kemudian ada contoh berikutnya yang sudah terjadi, ya. Artinya berarti di sana dibacakan surat As-Saffat dan juga surat Al-Jin, ya. Karena memang dua surat ini dianjurkan bagi para peruqyah untuk membacakan dua ayat ini, dan dengan izin Allah ayat ini memiliki keampuhan untuk mengusir jin yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian contoh yang kedua, seorang perempuan yang kesurupan mendatangi Syekh Wahid Abdus Salam Bali, ya. Kemudian Syekh membacakan Al-Fatihah. Kalau tadi membacakan ayat-ayat ruqyah, ya, yang contoh pertama, ini Syekh pada saat kesempatan ini membacakan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah juga adalah asy-syafi, yaitu surat yang menawar, memberikan obat bagi para orang-orang yang membutuhkan obat, artinya penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membacakan surat Al-Fatihah kepada wanita ini. Kemudian jin yang ada di dalam tubuhnya hadir. Artinya hadir ini bukan berarti melihatkan wujudnya, tidak. Hadir mengikuti mendengarkan bacaan tadi seraya merasakan adanya kegelisahan, ya. Biasa jin kalau sudah dibacakan ayat dengan penuh keikhlasan bacaannya, maka jin tadi mulai merasakan gerah, ya, berada dalam tubuh seseorang. Kemudian jin tadi ditanya, wanita tadi pun ditanya, siapa namamu? Kemudian si jin tadi menjawab, ya, melalui wanita yang dimasukinya. Kembali lagi dia namanya Muhammad. Kalau tadi ngaku Syekh Muhammad, kalau ini namanya Muhammad, ya. Maka Syekh bertanya, Syekh mengeruqyah ini bertanya kepada jin tadi, berarti Anda seorang muslim? Karena Anda namanya Muhammad, berarti Anda seorang muslim. Jin tadi pun ditanya kembali, selain dirimu, ada nggak jin yang lain di dalam tubuh wanita ini? Kemudian jin tadi pun berkata, ya, saya bersama jin yang lainnya, dan dia adalah Nasrani bernama Subhil, ya, bernama Subhi. Nah, gitu. Kemudian Syekh mengatakan, hadirkanlah dia ke sini. Artinya dua-duanya diajak untuk hadir, berdialog, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, agar mereka berdua keluar dari tubuh wanita ini. Maka jin tadi pun, artinya si Muhammad tadi, memanggil jin Nasrani yang bernama Subhi tadi. Akhirnya jin tadi hadir, bertanya, siapa namamu? Maka dijawab Subhi. Apakah Anda seorang muslim? Maka jin tadi menyatakan, saya adalah seorang Nasrani. Maka Syekh pun bertanya kembali, berapa umurmu? Maka jin tadi berkata, umurku 18 tahun. Apa kamu bekerja sama dengan seseorang tukang sihir? Nah, ini pertanyaan untuk mengetahui
apa sebab dari jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka Syekh bertanya, apakah kamu memiliki kerjasama dengan seorang tukang sihir? Ya. Maka jin tadi pun mengatakan, saya tidak melakukannya dengan tukang sihir. Kemudian Syekh tadi menawarkan untuk masuk Islam. Seketika jin tadi ditawarkan masuk Islam, jin tadi mengaku bahwa ia bekerja sama dengan seorang tukang sihir perempuan di daerah atau di kota Dasuk, ya, daerah Timur Tengah sana. Ya. Kemudian tawaran untuk masuk Islam pun kembali ditawarkan oleh Syekh yang meruqyah kepada jin yang ada di dalam tubuh wanita tadi yang terkena sihir. Kemudian jin tadi mengatakan, ya baik, aku mau masuk Islam. Tapi Syekh tadi nggak lantas percaya, karena memang jin itu acap kali berbohong. Maka saya tadi bertanya, apakah kamu masuk Islam hanya tipuan lisanmu saja, atau benar-benar dari hatimu? Ya. Syekh tadi bertanya seperti itu. Kemudian jin tadi menangis dan berkata, saya telah banyak menyakiti manusia. Kemudian Syekh mengatakan, semoga Allah mengampunimu, bertaubatlah kepada Allah, dan kemudian bertaubatlah dengan taubat nasuha. Kemudian jin tadi berkata lagi kepada Syekh, saya tidak tahu cara berwudu dan saya tidak tahu cara sholat. Kemudian Syekh tadi bertanya, apakah Anda mengenal salah satu dari jin muslim yang ada di sekitar Anda? Maka jin tadi pun mengatakan, saya hanya mengenal jin Nasrani saja. Tidak ada jin yang saya kenal selain jin-jin Nasrani. Meskipun di dalam tubuhnya bersama dengan jin muslim. Ya. Maka Syekh menyatakan, kamu bisa datang ke masjid. Ya. Cari masjid yang memang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan tentang ilmu-ilmu agama. Karena memang di sebagian masjid-masjid di antara manusia ini ada kajian-kajian fikih, ada kajian-kajian tauhid, dan ini sangat penting, ya. Karena yang hadir dalam kajian tadi bukan hanya manusia, bisa jadi hadir di dalamnya bangsa-bangsa jin, dan itu harus kita yakini seperti itu. Nah, Syekh pun menyarankan hal yang demikian kepada jin tadi. Maka jin tadi pun dengan sangat gembira, antusias dengan ajakan Syekh ini. Maka Syekh tadi pun bertanya kembali, apakah Anda akan tetap bekerja sama dengan perempuan tukang sihir tadi? Maka jin tadi pun mengatakan tidak, karena Islam telah melarang melakukan sihir. Kemudian dibuat perjanjian antara jin tadi dengan Syekh, ya, agar Syekh tadi bisa meyakinkan bahwa jin itu telah sadar dan kemudian keluar dari tubuh wanita tadi, meskipun dia adalah seorang yang sedang dalam keadaan diperintah oleh tukang sihir wanita untuk berada dalam tubuh wanita yang terkena sihir tadi. Kemudian Syekh menyatakan, keluarlah. Akhirnya dia pun keluar. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menetapkannya di dalam agama Islam. Artinya Syekh tadi meminta kepada Allah agar si jin yang keluar dari agama Nasrani dan kemudian masuk Islam benar-benar dikokohkan hatinya berada di dalam Islam dan benar-benar belajar Islam. Nah, kemudian Syekh tadi mendapatkan jin tadi, alhamdulillah, dengan sudah keluar. Kemudian Syekh tadi bertanya kepada jin yang lainnya, karena ada dua jin, ya.
Kamu sudah mendengar apa yang telah terjadi dialog di antara saya dengan jin Nasrani tadi, sudah, maka kamu pun harus keluar. Maka keluarlah kedua jin tadi. Nah, ini di sini tidak ada bertele-tele ya. Artinya benar-benar fokus mengislamkan atau fokus meminta jin tadi keluar. Untuk tidak bekerja sama dengan tukang sihir, dukun, ataupun yang lainnya. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih daripada itu. Semua pertanyaan mengarah kepada bagaimana upaya mengeluarkan jin tadi dan menyadarkan jin tadi untuk keluar dari tubuh seseorang. Karena keberadaan mereka di dalam tubuh seseorang adalah kezaliman. Dan ini dibuktikan oleh jin Nasrani yang tadi mengatakan bahwa saya sudah banyak menyakiti manusia. Berarti manusia siapapun. Karena dia adalah makmur. Makmur ini adalah jin yang diperintahkan oleh tukang sihir untuk mendatangi tubuh seseorang atau menyakiti seseorang sebagai permintaan dari orang yang datang kepada tukang sihir tadi untuk menyihir targetnya atau objeknya. Ini saja yang dapat saya ceritakan meskipun banyak ya. Artinya mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita menceritakan yang lain tentang bagaimana peristiwa seseorang yang kemasukan jin. Tujuannya agar ketika kita melihat cerita-cerita tadi atau mendengar cerita-cerita tadi, kita pun berupaya bahwa meruqyah itu bukan sarana untuk kepo. Apalagi pengen mengungkap dunia mistik ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh agama di media sosial ya, seolah-olah mereka mampu mengundang jin kemudian bertarung dengan jin. Ini saya kira ini adalah sesuatu yang taghlid, berlebihan, dan sesuatu yang saya banyak menilai banyak tambahan, bahkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Wallahu ta'ala 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya. Masih bersama kami di rangkaian program Khasanah Keluarga Kajian Perisai Muslim pemirsa, bersama guru kita Ustaz Indra Sudrajat MSc Hafidhullah. Semoga Allah muliakan beliau. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kita sudah memasuki di sesi yang kedua ya pemirsa, sesi tanya jawab. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita langsung bacakan saja ya pemirsa pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami ya pemirsa. Di sini datangnya dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika ada orang diruqyah lalu jin itu berkata sesuatu dengan logat bicara dan suara seperti orang lain, dan jin itu mengaku disuruh oleh orang tersebut sesuai suara dan logat bicaranya, apakah hal itu bisa dipercaya Ustadz? Jazakumullah khairan. Fadal Ustadz. Bismillah. Yang pertama kali kita harus tahu betul dulu bahwa jin itu adalah makhluk yang suka berbohong ya. Kadang dia berdusta, tapi bukan berarti kita abaikan apa yang dikatakannya. Artinya kita tidak mengabaikannya, dan juga kita tidak begitu yakin bahwa apa yang dikatakannya benar, sampai benar-benar jin tadi mengaku berulang-ulang bahwa fulan lah yang telah menyihir dirinya. Artinya kalau memang ia sudah mengaku benar-benar, maka tanyakan berikutnya di mana bukhulnya, ya, di mana bukhul yang diberikan oleh tukang sihir tadi kepada si fulan yang sudah meminta kepada tukang sihir untuk menyihir tubuh orang yang Anda kenal tadi, ya. Jadi ketika dia dengan logat bahasa yang lain mengaku bahwasannya si fulan telah menyantet dirinya, hal yang pertama kali jangan kita meyakini dulu, jangan kita percaya dulu sampai benar-benar si jin tadi mendatangkan bukti. Apa buktinya? Coba katakan bukhulnya di mana, gitu.
bukhulnya di mana? Kalau memang ada di fulan kan gitu. Atau kita mengabaikan perkataannya tanpa harus membalas, tanpa harus mengetahui dan membalas si orang atau si fulan yang telah menyihirnya, tanpa harus begitu. Yang jelas kita minta kepada si jin tadi mana bukhulnya. Karena bisa jadi jin tadi mengatakan saya disuruh sama tukang sihirnya disuruh sama fulan untuk menyihir yang bersangkutan. Ini adalah bisa jadi tipu daya jin untuk menyebarkan permusuhan di antara manusia. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, betul sekali, Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, semoga bisa menjadi pencerahan ya buat kita semuanya. Berarti ini tadi bukulnya sadah yang paling penting untuk kita tanyakan ya pemirsa, bukan siapa-siapanya melainkan bukulnya. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan lanjut ya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari pendengar kita ya pemirsa, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, daun bidara kan katanya ditakuti oleh jin Ustaz, dan banyak produk yang terkandung daun bidara, misal seperti kapsul, teh dan lain-lain. Apakah ketika kita mengkonsumsi itu kita otomatis dijauhkan dari gangguan jin Ustaz? Mohon pencerahannya. Bismillah. Kalau kata-kata jin itu takut daun bidara, saya belum pernah mendapatkan nasnya ya, teks dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa jin itu takut bidara. Mungkin ilmu saya belum sampai ke sana, tapi yang jelas daun bidara itu hanya digunakan, artinya maksudnya ada hadis-hadis Nabi yang menyarankan kita untuk menggunakan daun bidara, dan daun bidara ini punya khasiat ya, punya khasiat untuk mengusir jin atau mengeluarkan jin atau mengeluarkan sihir atau mengeluarkan susuk dari tubuh seseorang. Bukan berarti jinnya takut ya, bukan berarti jinnya takut ya, jangan salah paham ya. Jadi yang saya ketahui, jin tidak takut sama daun bidara kan gitu. Jin enggan keluar dari tubuh seseorang ketika seseorang itu menyodorkan minuman dengan ramuan daun bidara, bukan berarti takut sama daun bidara, tapi karena dia tidak ingin keluar dari tubuh seseorang itu hanya karena diminumi daun bidara. Karena khasiat daun bidara, sekali lagi saya ulang 3 kali jangan sampai salah lagi ya. Khasiat daun bidara itu adalah mampu dengan izin Allah mengeluarkan jin, sihir, susuk dari tubuh seseorang. Tapi bukan berarti jinnya takut sama daun bidara. Jangan salah tangkap dan jangan salah persepsi. Jin tidak takut sama daun bidara. Ya, ini bisa mohon dipahami baik-baik ya. Kemudian ketersediaan daun bidara di depan rumah atau di halaman-halaman rumah bukan berarti untuk ngusir jin. Bukan berarti untuk ngusir jin, karena ini anggapan yang tidak benar. Akan tapi manfaat daripada daun bidara itu, daun bidara punya keberkahan, dan daun bidara itu juga punya khasiat untuk bisa menyembuhkan berbagai gangguan, atau digunakan untuk memandikan mayit, untuk memandikan tubuh kita dengan daun bidara, karena daun bidara bisa mengelupas daki-daki yang ada di tubuh kita. Jadi bukan berarti jinnya takut sama daun bidara. Jangan salah sangka, jangan salah tangkap. Nah, kemudian bagaimana dengan kapsul daun bidara? Apakah sudah minum kapsul daun bidara berarti kita akan ditakuti oleh jin? Nah, ini salah persepsi. Wallahu a'lam bishawab.
InsyaAllah. Baik, syukur Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Berarti intinya itu bukan jinnya yang takut bidara Ustaz ya, melainkan bidara itu memiliki khasiat ya untuk Jin mengetahui bahwa ketika kita minum daun bidara, khasiat dari daun bidara itu mengeluarkan dirinya dari tubuh seseorang. Seperti itu ya pemirsa dan pendengar radio kita FM, semoga tidak salah persepsi ya dalam memahami tentang daun bidara ini. Baik pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, kita akan kembali bacakan ya pemirsa pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami pemirsa. Di sini datang dari pendengar kita yang masih tidak menyebutkan namanya ya pemirsa. Di sini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah ada sihir lewat makanan dan minuman yang buhulnya apakah ada di perut gitu Ustaz? Bagaimana cara meruqyahnya sampai tuntas? Katanya jazakumullah khairan. Ya, bismillah. Adakah buhul yang ditanam di dalam perut? Ada. Ya. Buhul yang ditanam lewat perut ada. Seperti orang menelan jimat agar jimat itu diletakkan di dalam perut. Dalam perut itu ada. Ya. Kemudian bukan hanya medianya makanan, apa saja ya, untuk memasukkan buhul tadi ke dalam tubuh seseorang. Kemudian bagaimana untuk menghilangkan pengaruh buhulnya? Ya, membuat dia buat orang tadi diruqyah sambil memuntah ya, memuntahkan isi perutnya ya, entah itu dengan diruqyah kemudian diberi air susu yang sudah diruqyah, karena fungsi susu itu kan membuat mual dan kemudian mengeluarkan racun-racun tubuh dengan cara dimuntahkan, atau meminum daun kelapa ya, bukan daun kelapa, air kelapa, air kelapa, agar kemudian kita ruqyah, kemudian masukkan fungsinya untuk memuntahkan apa yang ada di dalam tubuh perut tadi ya, supaya buhul itu keluar. Atau terus meminum habatus sauda dan juga meminum ramuan daun bidara agar keluar bersama dengan tinja. Ya, itu buhulnya. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa kita lakukan. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Baik, kembali kami hadirkan ya pemirsa dan pendengar radio kita FM pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya pemirsa di Cirebon Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait membaca bismillah saat menuangkan air panas ke wastafel. Apakah kita perlu mengamalkannya? Sedangkan cerita tentang anak jin mati saat menuangkan air panas itu datang dari jin itu sendiri. Apakah kita harus percaya padanya Ustaz? Katanya bismillah, menuangkan air panas di wastafel atau di WC atau apa, itu sangat berpotensi mengenai tubuh jin ya, sangat berpotensi mengenai tubuh jin. Maka dari itu ketika kita menuangkannya, artinya membuangnya, hendaknya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung diri kepada Allah, tidak dengan bismillah ya, tapi meminta perlindungan diri kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian apakah bisa mengenai tubuh jin? Bisa. Bahkan jin mati, anak jin bisa mati dengan kena guyuran tadi, dengan izin Allah tentunya, tanpa kita ketahui, sehingga jin tadi merasa sakit dan merasa ingin membalas dendam kepada pelakunya. Artinya yang menyiramkan air panas ke wastafel tadi bisa jadi ini ya. Kalaupun jin tadi berkata dusta, maka kita tidak perlu yakin dengan apa yang diucapkannya, tapi kita perlu
menyegerakan jin itu keluar dari tubuh seseorang, meskipun ada pengakuan dari jin bahwa sebab masuknya dia ke dalam tubuh tubuh seseorang karena orang tadi telah menyiramkan air panas yang mengenai tubuh anaknya. Meskipun dia mengaku demikian, tugas kita tidak ingin mendengarkan ceritanya, tugas kita hanya tahu sebabnya itu dan meminta agar dia keluar. Itu saja. Allah ta'ala. Baik, Masya Allah. Ya, syukur Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban telah disampaikan, dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Mungkin kita akan hadirkan pertanyaan terakhir Ustaz ya di sore hari ini. Di sini datangnya dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ketika jin ingin menceritakan kenapa dia masuk ke tubuh seseorang, tapi panjang ceritanya Ustadz, apakah kita perlu tunggu sampai ceritanya selesai atau langsung bacakan lagi ayat Ustadz katanya? Fadil Ustadz. Tergantung. Artinya bismillah, tergantung. Kita perlu dengerin ceritanya dia atau tidak. Karena orang yang meruqyah akan tahu apa manfaatnya mendengarkan cerita dia. Kalau ternyata dengan cerita itu menjadi sebab jin itu bisa keluar, maka dengarkan sampai tuntas. Tapi dengan mendengarkan cerita itu kemudian berepisode-episode, berarti Anda sedang dikerjai oleh jin. Maka peruqyah itu harus punya feeling, punya feeling bahwa saya perlu nggak dengerin dia bercerita, kan gitu. Lagian kita itu tidak perlu percaya dengan cerita jin, kan gitu. Tugas kita itu ketika bertanya kenapa kamu ada di dalam tubuh orang ini, tugas kita hanya untuk mengeluarkan sebabnya kita ketahui. Kalau sihir ya kita akan menindak lanjuti dengan cara-cara ruqyah terkait dengan sihir. Kalau dia hanya terkena jin tadi balas dendam, ya tugas kita terus membacakan Al-Quran sampai dia keluar. Jadi kalau bertanya itu bukan berarti kita pengen menikmati cerita. Ya, seorang peruqyah harus tahu itu. Kalau kita tahu apa manfaatnya mendengarkan cerita tadi dan ada kaitannya dengan bahwa dengan kita mendengarkan ceritanya kita bisa tahu bagaimana mengeluarkan jin tadi dalam tubuh orang tadi, maka dengarkan. Tapi kalau enggak, ngapain? Ya, cut ceritanya, bacakan saja. Potong ceritanya, bacakan terus ayatnya, ya. Karena tugas kita itu mendengarkan kenapa sebabnya ada di dalam tubuh seseorang, yaitu supaya kita tahu bagaimana caranya meminta kepada jin tadi untuk keluar dari tubuh seseorang yang dia masuki. Wallahu ta'ala misal, ini yang dapat saya sampaikan. Baik, syukur Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban telah disampaikan, dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM. Semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Nampaknya waktu juga membatasi perjumpaan kita pemirsa dan pendengar radio FM ya di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar radio FM yang sudah stay tune ya di frekuensi kita 94,3 FM, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar radio FM dimanapun Anda berada. Mungkin sebelum di akhir Ustaz, ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan Ustaz? Saya kira cukup. Saya syukur Ustaz, jazakumullah khairan untuk waktunya Ustaz. Dan mari kita akhiri pemirsa dan pendengar radio kita FM dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.